anak-anak sekolah itu mengenali dirinya. Satu mengenali dirinya itu dia suka di seni. Artinya bukan kita bakatnya ya, tapi hanya ingin brainstorming mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka barangkali dulu ini dengan semak. Ini tidak kelihatan. Apalagi jaga jarak itu. Jaga jarak Jeki. Oke, selamat datang kembali di Melek KUA, sebuah program kayak tayangan KUA Ujung Bulu yang membincangkan tentang layanan dan efektivitas kinerja KUA. Bersama kita kembali hadir dengan Asma Ya, yang seperti biasa. Walaupun keadaan dalam keadaan daun mendung, tapi tetap semangat. Semangat dengan Asma. Nah, hari ini dengan Asma kita bahas apa ini? Kita bahas tentang brush. Sikat. Brush bukan. Apa itu dengan Asma? Brush itu singkatan. Oh, kukira sikat. Bukan English. Oh, bukan English. Bukan. Apa Dia, itu brush itu singkatan. Bimbingan remaja usia sekolah. Apa program lagi dari Kementerian Agama ini? Iya, salah satu program. Jadi saya juga sudah diundang jadi fasilitator itu. Mantap kok. Suka sekali kita naik pesawat dengan Asma. Alhamdulillah. Apa itu Bruce dengan Asma? Bruce, ya. Jadi Bruce ini adalah bimbingan remaja usia sekolah yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa menggali brainstorming. Brainstorming. Iya. Menggali potensi anak-anak sekolah yang kemudian ada dua hal yang penting dalam Bruce ini. Jadi ada dua hal, yaitu bagaimana anak-anak sekolah itu mengenali dirinya. Satu mengenali diri, dan yang kedua adalah mengelola diri. Satu-satu dulu dengan Asma. Yang pertama mengenal diri. Apa yang mestinya kenali dengan Asma? Apakah dia harus kenali bahwa ini mataku atau seperti lagu anak dua mata saya? Bukan. Bagaimana itu di masa TKTP, di masa usia 5 tahun ke bawah. Jadi usia 19 tahun itu di usia remaja itu mereka mengetahui bahwa kelebihan saya seperti apa sebenarnya. Kekurangan saya seperti apa melalui brainstorming, curah pendapat. Ada teknik-tekniknya memang itu dengan Asma. Jadi ada instrumen-instrumen yang diberikan kepada anak-anak sekolah yang kami datangi. Jadi ada ini program Kementerian Agama melalui Bimas Islam, kita ke sekolah-sekolah. Oh, di sekolah tempatnya bukan dilaksanakan. Sekolah dilarang dulu pergi di KUA, sekolah dulu. Iya, bimbingan remaja usia sekolah. Iya, wajibnya anak harus sekolah saat itu. Jadi kita ke sekolah. Di sekolah-sekolah kita memberikan bimbingan. Jadi ada instrumen yang dibagikan kepada mereka yang kita pilih, ada beberapa siswa kita ikutkan bimbingan. Ya, ada instrumen itu berisi bagaimana mengenali dirinya. Bagaimana kelebihannya dan kekurangannya, itu bukan dia yang menilai. Jadi terkadang ya dalam instrumen itu, instrumen itu kan sama dengan kita. Kita itu susah sekali mengenali kebaikan kita. Itu orang lain yang mampu menilai kita. Ketika kita mengisi tentang instrumen ada penilaian teman. Ada teman yang menilai bahwa sebenarnya dia punya kelebihan di sisi ini. Ketika kita kekurangannya dia seperti ini. Jadi itu yang ditukar. Teman ini seperti ini. Supaya baku kenal. Dia iya betul juga ya. Ketika saya dinilai teman saya seperti ini. Kan ada itu jiwa-jiwa kita dengan kita yang tahu, orang lain tidak tahu. Tapi ada terkadang kita tidak sadar diri, orang lain tahu. Kalau bahasa kerennya di buku dipatong. Betul begitu ya, seperti itu kan cerita kemana. Itu ya, apa lagi dengan kemudian ada lagi. Kemudian dalam mengenali diri itu dia diajarkan anak-anak bagaimana dia membuat satu jembatan harapan. Jembatan harapan. Dengan potensi yang dimiliki ada jembatan harapan. Jembatan harapan.
Apa nih jembatan? Jadi dia harus pergi beli di toko sinar atau apa kayak itu? Bukan seperti di teko sana, bukan jembatan dalam bentuk fisik seperti itu ya. Jadi jembatan harapan seperti ini. Ketika anak-anak sudah tahu bahwa potensi saya seperti di sini, nah, dia harus tahu bahwa dia harus tahu bahwa cara menggapai keinginan atau cara menggapai harapan saya atau apa yang dalam pikiran dia, apa cita-cita dia 5-10 tahun ke depan itu seperti apa mewujudkan itu. Memang dari sekarang harus sekarang. Mantap itu tahu kalau begitu. Jadi kita sudah membangun jembatan harapan. Ketika dia punya potensi ini, anak-anak sudah tahu, potensi ternyata saya mau jadinya nanti seperti ini. Kita bangunkan jembatan harapan mereka. Berarti kalau tahu potensinya, dia tahu potensi bakat yang dia miliki, dia harus tahu mau kemana ke 5-10 tahun ke depan. Dia punya cita-cita seperti apa nantinya kan. Jadi ya itu kita arahkan. Diarahkan, didampingi untuk mengenal dirinya. Ini mengenal diri dengan Asma. Yang satu lagi. Ada lagi, tunggu dulu. Belum selesai. Ada lagi juga di dalam mengenali diri itu mereka harus dibuat diarahkan untuk menjadikan sosok atau figur itu ya dari ada figur-figur yang harus dijadikan contoh, jadi teladannya. Seperti para nabi kan, itu yang jadikan figur Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu dia harusnya bukan yang K-pop itu, yang Korea Sarangyo. Ya seperti itu. Jadi diajarkan bahwa mengidolakan para nabi-nabi terdahulu seperti mengenali diri. Iya, karena akhir-akhir ini lihat di televisi bahaya sekali. Sampai itu ada berita-berita ya. Ini kan mereka karena saking seringnya mereka melihat konten-konten kekerasan sampai terbawa dalam. Yang kedua itu tadi selesai ini itu masalah mengenal diri. Yang kedua apa itu? Mengelola diri. Bagaimana itu? Jadi dalam mengelola diri itu mereka sudah harus paham bahwa nanti seperti ini loh gambaran yang ke depan saya, seperti ini loh watak saya. Anak-anak itu sudah tahu bahwa ini ada permainan membaca karakter. Hebat itu membaca karakter. Itu kalau temannya bersikap seperti ini, kira-kira dia sedang marah, dia sedang bahagia atau apa? Ya, dalam materi-materi itu ya. Begitu. Berarti nih kalau ceritanya mentalnya ini harus dibangun dari awal. Dari awal di usia sekolah itu. Jadi mereka juga harus tahu bahwa di usia 19 tahun ke bawah itu haknya mereka untuk sekolah dulu. Jangan dulu pikir yang macam-macam, menggali potensi sedalam-dalamnya. Seperti itu. Iya, tapi kan usia mereka dilabil dengan Asma. Biasa lah. Artinya justru karena labilnya mereka harus diarahkan. Itulah gunanya bimbingan. Itu tadi bilang tadi dengan Asma bahwa Ibu Rus ini dilaksanakan di sekolah-sekolah. Di sekolah apa yang pernah kita laksanakan dengan Asma? Jadi ada beberapa sekolah yang sudah kita laksanakan. Yang terakhir itu kita laksanakan di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Jadi tetap di SMA kita juga tetap sisir. Kita datangi SMA dan menggabungkan beberapa siswa dilaksanakan di satu sekolah. Di satu sekolah. Jadi pilihan ya. Jadi beberapa sekolah kita undang, beberapa anak dari beberapa sekolah kita undang dilaksanakan di satu sekolah. Bisa jadi yang hadir itu pengurus-pengurus OSIS-nya di satu sekolah yang hadir. Atau misalnya dari pengurus OSIS-nya, SMA 1 pengurus OSIS-nya, SMA 8 pengurus OSIS-nya, dan sekolah-sekolah yang ada di Bulukumba ini, di Jombulu misalnya. Apa sih tujuannya ini Bruce dengan Asma? Tujuannya ya itu apakah untuk mereka membimbing mereka mengenali bakatnya, ataukah ada hal lain yang jadi potensinya, mengenai potensi anak-anak.
apakah dia sebenarnya dalam potensi dirinya itu dia suka di seni. Artinya bukan kita bakatnya ya, tapi hanya ingin brainstormingnya, mereka menggali potensi mereka. Dia tahu siapa dirinya, apa bakatnya. Sebenarnya bagaimana sih saya sebenarnya ini. Itu seperti itu ya. Yang kupahami saya di pembicaraan tadi yang asma begini. Ini Kementerian Agama melalui ini bros, paling tidak selain menggali potensi berarti diarahkan anak-anak supaya memiliki kegiatan-kegiatan positif kalau dia tahu potensinya. Apalagi kan kalau di kurikulum madrasah misalnya itu sudah wajib untuk pramuka, berarti ekstrakurikulernya. Berarti kalau aktif semua begitu, nah lupa hal-hal yang negatif-negatif seperti yang di sini. Seperti tidak pergi tawuran, tidak ada narkobanya, tidak ada kalau dulu pergaulan bebas, bukan pergaulan bebas lagi tahu namanya sekarang. Kalau di P3 bilang pergaulan yang akan beresiko. Itu namanya sekarang. Yang akan berdampak resiko. Karena kan kalau pergaulan itu beresiko. Nah, ini intinya dengan termasuk juga pencegahan kawin anak. Jangan dulu dibahas itu. Jangan dulu dibahas itu. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang beberapa program pemerintah, yang menjadi tren topik. Tren topik. Berarti satunya itu adalah cegah kawin anak. Oke deh Kasma, karena kita mungkin dulu lihat beberapa kegiatan. Apa sebenarnya ini dengan Kasma? Kenapa ada televisi begini hebat sekali? Memanjang ini tidak melebar ini karena dia berdiri di standing. Standing display. Ini alat-alat apa ini dengan Kasma? Ini adalah bantuan KUA Ujung Bulu sebagai KUA revitalisasi. Ada pengatur suhu. Pengatur suhu. Pengatur suhu. Dan ada ini lagunanya. Coba dengan Swadi. Tegur kan dengan semua tidak pakai masker. Karena tidak mengikuti prokes. Pintar ini. Yang kedua ini adalah standing display yang salah satu tujuan revitalisasi adalah informasi, digitalisasi data dan informasi. Oke dengan semua. Terima kasih atas waktu hari ini. Terima kasih juga atas penjelasan Brusta dan penjelasan alat-alat yang hebat ini di KUA. Dan terima kasih juga kepada pemirsa yang masih setia menyaksikan kami di Melek KUA, sebuah program KUA Ujung Bulu yang membicarakan tentang layanan, efektivitas dan kinerja KUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.